الصدق والوفاء أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Terus gitu. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan beribu macam kenikmatan kepada kita semua, yakni diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam pemimpin umat sedunia yang namanya begitu masyhur dari Singapura hingga ke Cianjur, yang sangat terkenal di seluruh terminal dan dicinta di seluruh alam dunia hingga ke kampung Sukamulya, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal ahibabil kiram wal muhtaram, yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada selaku guru kita bersama, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Al-Mudzakarah allazi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Mari kita doakan mudah-mudahan guru kita ini disehatkan badannya, amin, dipanjangkan umurnya, amin, ditambah-tambah kebarokahan ilmunya, amin, dihasilkan segala maksud dan tujuannya, amin, dan mudah-mudahan guru kita ini selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya robbal wal mukarramun. Kepada para kiai, para hujaj, para asatid, para alimil ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para santriawan dan santriwati, dan kepada para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin jamaah sekalian. Namun mari kita doakan, marilah mudah-mudahan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah, amin amin ya robbal. Rada puyeng amat ini saya ngomongnya, ngomong sama bebek kayak mari saya kesini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Dari titis tulis guratan tinta kalam yang maha kuasa, kita semua ini masih diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita semua ini masih dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di haflah mubarakah ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum saya lanjutkan pembicaraan ini, saya selaku ad-afunas, ahbarunas, ajhalunas mohon maaf karena saya telah berbicara di hadapan para jamaah, karena saya telah berbicara di hadapan para guru-guru kita. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Bila mana nanti ada perkataan saya yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin? Maafin nggak? Alhamdulillah. Ya tadi mas saya datang ke sini juga tujuannya mau hadir doang. Ini masih dipanggil penyakitnya, panggil-panggil lah. Lanjut nih lanjut. Itu lanjut ya baru mulai. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para anbiya wal mursalin dimulai dari Nabiullah Adam hingga ke junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tabligh, mendapatkan risalah, mendapatkan agama Allah, agama samawi yang mana buktinya kalimat la ilaha illallah. Jadi dimulai dari Kanjeng Nabiullah Adam hingga ke Kanjeng Rasul itu semua agamanya Islam. Ya, nggak ada yang namanya agama Yahudi, nggak ada yang namanya agama Nasrani. Jadi semuanya itu agamanya Islam. Kanjeng Nabiullah Ibrahim Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Kanjeng Nabiullah Nuh, Kanjeng Nabiullah Adam, Kanjeng Nabiullah Isa, semuanya itu agamanya Islam. Tapi sahadatnya ada perbedaan. Ketika Allah mengutus Kanjeng Nabiullah Adam alaihi salam ke alam dunia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna adama rasulullah. Dan ketika Allah mengutus Nabiullah Musa alaihi salam ke alam dunia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Dan ketika Allah mengutus Nabiullah Isa alaihi salam ke alam dunia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Tapi ada mukhtalaf, ada perbedaan dalam urusan furu'iyah. Ketika Allah mengutus Nabiullah Adam alaihi salam ke alam dunia, dalam syariat Nabiullah Adam itu dibolehkan menikah dengan saudara pribadi. Ini syariat Nabiullah Adam. Kenapa? Karena zaman dulu ketika waktu zaman Kanjeng Nabiullah Adam belum ada siapa-siapa. Ya, baru ada anak Kanjeng Nabi Adam doang. Jadi belum ada siapa. Makanya ketika zaman Kanjeng Nabiullah Adam itu dibolehkan menikah dengan saudara pribadi. Ini Kanjeng Nabiullah Adam. Tapi ketika Allah mengutus Kanjeng Nabiullah Musa alaihi salam, laki-laki itu boleh menikah sekuatnya. Waduh, ibu-ibu rada melotot ini. Jadi laki-laki itu boleh menikah sekuatnya. Kuat sedesa atau sedesa. Ya, kuat sekecamatan. Sekecamatan kalau nggak takut coplok mah ditunggul. Emang gara-garanya kenapa gitu? Jadi dulu ya di Mesir ada raja kafir belongkotan namanya Tangkurak Cucungu Fir'aun. Itu Fir'aun punya, jadi itu Fir'aun raja kafir belongkotan. Fir'aun umurnya 420 tahun. Apa ya, Dek? Menurut satu kaul 450 tahun. Tinggi badannya 8 meter, lebarnya 4 meter, makannya sehari sapi 1. La ilaha illallah. Ya, saya malah ada mikirin itu Fir'aun kalau sakit, segede apa tahu gobang kali Bu ya? Kayak segede nampan itu gobang. Tapi Fir'aun itu selama hidup 420 tahun itu Fir'aun belum pernah sakit. Ya, jadi Fir'aun mah belum pernah sakit, cok sehat memang nggak pernah encok aja. Jadi makanya saya merada rempan di sini kalau ada orang yang nggak pernah sakit, jarang-jarang itu, waduh Fir'aun. Makanya dari dulu sampai sekarang saya belum pernah ngelihat Fir'aun ngecek si kupak air. Nah, tuh sehat terus Fir'aun mah. Saking sombongnya Fir'aun, itu Fir'aun sampai mendapatkan gelar Zil Autad, orang yang mempunyai kekuatan. Saking sombongnya Fir'aun, itu Fir'aun sampai ngaku pangeran. Bu, Fir'aun ngaku pangeran. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian semua.
Makanya sekarang Pak, Bu, jangan heran kalau sekarang banyak orang yang ngaku pangeran, banyak orang yang ngaku nabi. Jangan heran, karena dulu juga ada. Siapa contohnya? Yaitu Fir'aun. Nih, Rabi Puyang juga ini ngomong. Bal, puter. Ada kiblat. Mana doang? Masa bapak nggak ceramah foto. Tuh lah, udah enak kayak kelihatannya ya. Tadi mau saya puyang ke sono, ke sini, ke sono, ini. Tuh. Sampai mana itu tadi lupa saya gara-gara bangku lah. Iya, buyang. Jadi kita ini jangan heran kalau sekarang ini banyak orang yang ngaku nabi, ya banyak orang yang ngaku pangeran. Jangan heran karena dulu juga itu ada contohnya. Siapa? Fir'aun. Ya, kalau Kanjeng Rasul mah udah jelas. Ya, namanya bagus. Ya, sifatnya bagus, kelakuannya bagus. Amin. Belum lama saya pernah ngedengar itu ada orang yang ngaku nabi namanya Tukimin. Itu Tukimin dapat wahyu katanya di Bogor. Kalau orang mah ke Bogor dapatnya Talas. Dia mah wahyu. La ilaha illallah. Kalau Kanjeng Rasul mah udah jelas namanya bagus, ya kelakuannya bagus, sifatnya bagus. Dipakai salawatannya juga enakin. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Coba Tukimin. Sallallahu ala. Wah, dia senang ngedengarnya juga. Ya. Jadi Fir'aun itu ngaku pangeran, ya. Nah, Fir'aun itu punya istri. Siapa istrinya? Siti Asia. Kenal Siti Asia, Ibu? Siapa? Siti Asia itu adalah bidannya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Allah, begitu. Saya mau udah merengket. Balik lagi. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Alhamdulillah. Mentang-mentang yang ngomongnya orang dekat pada diem, ya ampun. Makan pisang. Jadi bidannya Rasulullah itu dua, Siti Asia dan Siti Maryam. Siti Asia itu adalah wanita suci yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Ya, tapi suaminya itu Fir'aun bangkawara. Nah, makanya ibu, kalau ibu punya suami nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, ibu tetap harus hormat kepada suami ibu. Karena apa? Karena Siti Asia juga tetap hormat kepada Fir'aun sebagai suaminya. Tapi ketika Siti Asia diperintah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu Siti Asia nggak mau nurut, sampai diancam Siti Asia oleh Fir'aun. Asia, akuilah oleh kamu bahwa aku ini adalah Tuhanmu. Kata Siti Asia, tidak. Tuhan Asia dan Tuhan Fir'aun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun pangeran modal, kata Siti Asia. Makanya nih, ibu jangan nurut. Ya, kalau suami ibu katanya nyuruh jangan pakai kerudung, jangan nurut. Suami ibu nyuruh katanya jangan sholat, jangan nurut. Jangan ngaji atau jangan nurut. Ya, makanya kata ibuku juga, makanya kita semuanya para rusing, jara rengkel, hara reungeuk. Emang kenapa gitu, Bu? Kebenaran punya laki nggak mau sholat, nggak mau ngaji, itu masalah ibu demen namanya begituan. Ya,
buku yang mau sholat masih banyak. Nih Bu, dengerin. Makanya kalau punya mantu itu pulung santri. Ini mah santri diledek. Iya Pak? Bapak-bapak diem aja lagi. Mau santri diledek. Ini mah punya mantu asal orang kaya aja, asal orang kaya. Punya mantu asal orang kaya. Duitna loba, mobilnya Innova, goreng menang nyewa, leg-leg tak usia. Ya, apa pernah nih bapak ibu nanya ke mantu, itu calon laki lu, orang mana, namanya siapa, bisa ngaji enggak, bisa sholat enggak, rajin ibadah enggak, itu enggak pernah nanya gitu, ya kan? Itu dia Bang, iya. Balik mari. Ini mas santri diledek, katanya, udah jangan mau mas santri, suruh masa depan, lama punya duit, tapi cepat punya anak kan terus santri mah. Ya, jangan takut Mang, jawab. Ya, pakai cincin di tangan kiri, perhiasannya emas dan perak. Walaupun miskin yang penting santri, pandangan dunia akhirat. Alhamdulillah. Ya, jadi gitu, harus kita teliti dalam mencari menantu, karena itu adalah akan menjadi suatu generasi kedepannya bagi generasi Islam. Bu, rada aus ini. Tunjukannya mana? MC-nya kabur lagi, nggak mau tanggung jawab. Ada nu. Terus gimana atuh kata ibu-ibu? Susu tak apa? Iya, aduh air putih doang lagi. Itu doang. Terus gimana tuh kata ibu-ibu? Iya, udah punya laki, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, ya kerjaannya ngeluh kayak di rumah. Terus gimana tuh ibu-ibu minta tolak doraka? Nggak boleh dosa. Kalau suami ibu ngasih nafkah joir, mulut atas dijejelin, mulut atas dijejelin, mulut bawah dijejelin, ibu minta tolak doraka, nggak boleh, dosa. Terus kenapa? Gimana tuh kata ibu? Udah urusin aja, hitung-hitung ibu ngurusin kebo. Iya, hitung-hitung ibu ngurusin kebo. Atau ngaji kagak, sholat kagak. Sama ibu-ibu juga kalau nggak ngaji ke kebo. Makanya kalau orang nggak sholat nggak ngaji ke kebo. Balik lagi ke Fir'aun. Itu Fir'aun punya istri Siti Asyah. Siti Asyah wanita suci yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Ketika Fir'aun ingin ngejima Siti Asyah dalam jarak 1 meter, udah ngaceng sahabat Fir'aun, ditepak oleh malaikat Jibril, ulapeh. Ayat terong direbus. Apalah daya, muka tampan, duit banyak, barangnya lemes. Mohon maaf, gagah tinggal gagah, nggak bisa apa-apa. Menurut satu kaul, Siti Asyah yang asli diambil oleh malaikat Jibril, ditukar dengan rupa yang sama dengan Siti Asyah, diberikan kepada Fir'aun, padahal itu iblis. Itu Fir'aun punya patih 40 perdukunan, ahli perbintangan. Tukang hitung-hitung, hitung-hitung. Itu Fir'aun punya patih 40. Seketika dukun Fir'aun itu mimpi. Bagaimana mimpinya? Mimpi bahwa kerajaan Fir'aun akan lengser di tangan seorang pemuda yang gagah perkasa. Inilah Nabiullah Musa. Langsung merapat itu dukun Fir'aun semua. Kata Fir'aun, ini dukun kok pada datang. Ada apa kun? Jadi gini on. Ada apa kun? Gini on. Semalam saya mimpi on. Mimpi apa kun? Mimpi bahwa kerajaan Fir'aun akan lengser di tangan seorang pemuda yang gagah perkasa. Inilah Nabiullah Musa. Waduh, rada ngehulang Fir'aun. Caranya begini mah tuh bangkrut gua jadi raja. Langsung diadakan rapat intern oleh Fir'aun dengan para patih-patihnya. Ambil keputusan bahwa setiap yang hamil di Mesir harus diadakan intelijen. Misalkan contoh di kampung Rawakepu ada yang hamil 40 orang, berarti 40 intel Fir'aun yang ngejagain. Kalau ada yang hamil 100, berarti 100 orang intel Fir'aun yang ngejagain. Setiap hamil bayinya laki-laki langsung dibunuh.
kalau perempuan diselamatkan. Jadi kalau laki-laki mah dibunuh, kalau perempuan diselamatkan. Mendengar berita ini, ibu kanjeng Nabiullah Musa menangis. Datanglah malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, "Wahai ibu Nabiullah Musa, janganlah engkau menangis. Walaupun anakmu ini laki-laki, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat ambil peti dan hanyutkanlah ke sungai Nil." Dihanyutkanlah oleh ibu Nabiullah Musa ke sungai Nil, melewati tempat mandinya dayang-dayang Siti Asia. Diambil oleh dayang, diberikan kepada Siti Asia. Pas dibuka, ternyata di dalamnya adalah bayi yang sangat tampan seperti saya ini. Itulah kanjeng Nabiullah Musa. Makanya ada riwayat yang mengatakan Musa Samiri yang diurus oleh malaikat Jibril jadi kafir, tapi Musa bin Imran yang diurus oleh kafir jadi utusan Allah. Kebalik, dibabat Fir'aun oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, ketika lengser kerajaan Fir'aun, Allah mengutus kanjeng Nabiullah Musa. Ketika zaman kanjeng Nabiullah Musa itu laki-laki sedikit, jadi bunuh semua dulu waktu zaman Fir'aun. Ya, jadi laki-laki itu sedikit, tinggal ibu-ibu ambalayah di mana-mana kayak ikan kekeringan. Ngapa ya? Itu tinggal ibu-ibu doang. Makanya di zaman kanjeng Nabiullah Musa dibolehkan menikah sekuatnya, kuat sedesa atau sedesa, kuat sekecamatan atau sekecamatan, kalau nggak takut coplok mah ditumbul. Kalau nggak digituin, kasihan ke ibu-ibu, atau pasti bakal laris pedagang bonteng. Betul apa tidak? Tapi ketika Allah mengutus Nabiullah Isa alaihi salam ke alam dunia, beda lagi. Ketika Allah mengutus Nabiullah Isa alaihi salam ke alam dunia, laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari satu wanita. Cocok kata ibu-ibu? Cocok, satu. Tapi ketika Allah mengutus Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wallahu a'lam bimuradi. Wa kadzalika ja'alnakum, aku telah menjadikan untuk umatmu Muhammad ummatan wasata, umat yang pertengahan. Enggak terlalu gampang, enggak terlalu susah. Kalau bapak-bapak pengen punya istri satu, silahkan. Katanya mau dua, mangga. Ustadz Ucok katanya mau nambah, katanya 3, boleh. 4, silahkan. 5, haram, harus diceraikan dulu 1. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Mohon maaf, bukan maksud dan tujuan saya membeda-bedakan, bukan. Tidak ada nabi yang di-Isra dan di-Mi'rajkan kecuali kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau saya ngebahas Isra Mi'raj itu terlalu panjang, ya. Tapi ketika kanjeng Rasul Isra Mi'raj itu sholat di 5 tempat, bertemu dengan 17 pertemuan. Sholat di 5 tempat, bertemu dengan 17 pertemuan. Ini sudah menjadi ciri bahwa umat kanjeng Rasul akan mendapatkan tugas dari Allah, yaitu sholat 5 waktu, 17 rakaat. Makanya ibu bapak sholat, ya. Iya, sarolat. Kita mah semuanya juga nih ngerumasa, termasuk saya yang lagi ngomong di depan ya, Khairul Amin. Iya, yang lagi ngomong di depan. Kita mah semuanya juga sholat itu sisa. Iya, sisa ngojek. Ya, sisa ngomongin orang, sisa ngeliat dangdut. Sisa kita mah semua juga sholat mah. Dan ketika kanjeng Rasul Isra Mi'raj itu kanjeng Rasul melihat nini-nini. Bu, woi, di Maya nini tahu nggak? Tahu nini. Nini tahu nggak? Tahu. Aku bilangnya tahu begitu itu motor. Itu nini udah tua, peot lagi. Atau ya nini namanya juga. Di mana ada nini montok? Itu nini udah tua, peot lagi. Ketika kanjeng Rasul melihat nini,
itu Kanjeng Rasul bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Kanjeng Rasul, wahai malaikat Jibril, siapa itu Nini? Itu adalah gambaran dunia untuk umatmu Muhammad. Jadi ketika Kanjeng Rasul Isra Mi'raj itu, dunia ini udah tua. Hei Bu, dunia ini udah tua. Nah makanya sekarang kalau kita lihat anak mudanya udah kurang cinta agama, ya, ibu-ibunya udah kurang cinta agama, bapak-bapaknya udah kurang cinta agama. Apalagi sekarang anak-anak kecilnya sekarang udah gila lato-lato. Ya, bukan cuma anak kecilnya doang, ternyata ketika diteliti itu ibu-ibu sama bapak-bapak juga kalau malam suka main lato-lato. Ya, makanya anaknya ngikutin. Kalau siang tak tektok lato-lato terus. Berisik lagi lah, bujang. Ya, jadi dunianya ini udah tua, ya. Ayo kita perkuat lagi iman kita perkuat lagi akidah kita. Nih sekarang nih saya mau nanya nih, ya. Ini tangan kita kebanyakan megang remote apa kebanyakan megang tasbih? Ayo, remote atau setan TV semua Pak? Ini mata kita kebanyakan ngeliat WA, ngeliat IG apa ngeliat Al-Quran? Ayo. Itu segitu ini yang jawab atau apalagi perawan. Ini mulut kita nih kebanyakan baca istighfar apa kebanyakan ngomongin orang? Makanya disuruh pakai masker, ngecetok. Makanya kita perkuat lagi iman kita perkuat lagi akidah kita. Kiwamu dunia bi arbaati asya'a, kuatnya dunia dengan 4 perkara. Yang pertama yaitu bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj itu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, dikeluarkan sarang-sarang setan, dikeluarkan penyakit-penyakit hati, dan dimasukkan oleh malaikat Jibril yaitu 5 perkara. Di antara salah satunya adalah ilmu. Makanya yang pertama itu bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Tahu haram, tahu makruh, tahu mubah, itu bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Makanya sekarang mah ibu-ibu, Pak, ya, kita mahabbah kepada kiai, kita cintai kiai, kita cintai ulama. Hayo kita mahabbah, ya. Insya Allah kalau kita mahabbah kepada kiai, kita akan selamat dunia akhirat. Walaupun kiainya enggak selamat, orang muhyiddin pasti akan selamat. Alhamdulillah. Apalagi di sini mah ada kan pengajian setiap malam Senin. Ayo kita ngaji. Di mana lagi misalkan ada malam Selasa, ayo kita ngaji. Ya, di mana aja ngaji mah sama aja. Ya, yang penting ngaji. Udah kita mengaji aja ngaji. Kama kola Abu Yazid Yazidahu. Walaupun sehari gempa 3 kali, waktunya ngaji terus, jangan berhenti. Ya, berarti di situ menunjukkan bahwa betapa pentingnya ngaji. Nah, tapi bukan ibu-ibu doang. Anak-anak ibu juga harus diperintahkan ngaji, disuruh sholat, disuruh ngaji. Yang negabah itu. Ya. Walaupun ibu rajin sholat, walaupun ibu rajin ngaji, kalau misalkan anak ibu nggak disuruh sholat, anak ibu nggak disuruh ngaji, itu anak ibu ntar di sono bakalan nuntut ibu. Iya, bakalan nuntut ibu. Ibu udah enak-enak di surga, dia masuk neraka, dia nggak mau. Karena apa? Karena dia dulu waktu di alam dunia nggak pernah disuruh sholat sama ibu, nggak pernah disuruh ngaji sama ibu, nggak pernah dititipin ke majelis taklim, nggak pernah dititipin ke pondok pesantren. Ya, makanya diprotes sama malaikat. Lu kenapa? Kata malaikat protes sama gua. Ditanya sama malaikat, Tong, lu kenapa di situ? Kamu nanya. Waduh, atau karena emang dianya kurang pendidikan. Gitu. Makanya jangan sampai nanti kita udah enak-enak di surga cuma gara-gara kita di dunianya enggak pernah nyuruhin anak sholat, enggak pernah
nyuruhin anak puasa, nggak pernah nyuruhin anak ibadah, kita sampai ikut-ikutan terjun sama anak, keseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Yang kedua yaitu kuatnya dunia dengan biadil umaro, dengan adilnya para pimpinan-pimpinan kita, dengan adilnya para pimpinan-pimpinan kita. Maka dari itu mari kita doakan, hayu mudah-mudahan para pimpinan kita ini dari mulai tingkat RT sampai terus ke DPR MPR, mudah-mudahan para pimpinan kita ini selalu amanah dalam mengemban tugas-tugasnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan para pimpinan kita ini diberikan taufik hidayah oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Yang ketiga kuatnya dunia yaitu dengan bisa khawatir agnia, dengan baiknya orang kaya yang dermawan. Nah, makanya ibu bapak jangan pelit. Ini negara Republik Indonesia nggak mau maju karena orang kayanya pelit, orang kayanya koret. Ya, yang miskinnya gede omong. Artinya itu orang miskin udah omong. Pokoknya, ini belagu amat itu ngomongnya. Ya, jadi yang ketiga itu kuatnya dunia dengan orang kaya yang dermawan. Yang keempat kuatnya dunia yaitu dengan bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir, dengan doanya orang-orang miskin. Makanya ibu bapak kita semua ini harus banyakin ngadoa. Ya, kita pengen punya mobil bagus harus ngadoa. Kita kalau pengen punya rumah bagus harus ngadoa. Kita pengen punya anak yang soleh dan soleha harus ngadoa. Kita pengen ke Mekah harus ngadoa. Pengen ke Mekah, pengen bu? Bapak pengen ke Mekah? Pengen? Minimal umroh, amin. Ikutin saya doanya. Angkat tangannya tuh. Allahumma walwah jual sawah. Aku daftarin ke sana duitnya. Kenapa emang jadi tim cepet mah? Atau iya daftarin duitnya ke sana cepet. Iya. Insya Allah dengan perkara tadi negara Republik Indonesia akan dijadikan negara yang aman, nyaman, tentram dan damai. Baldatun thayyibah. Amin amin ya robbal alamin. Kaharti. Bu, Kaharti enggak? Kaharti. Nah, alhamdulillah. Kata guru saya, Min, kalau ceramah katanya, kalau ini tanya jamaahnya ngerti kagak? Kalau udah ngerti mah itu udah-udahan, capek-capek. Ya. Terus ngerti kagak nih? Alhamdulillah. Jadi kan ngerti, tadi katanya ngerti. Kata guru saya, Min, kalau ceramah tanya jamaahnya ngerti kagak? Kalau kagak ngerti, atau udah-udahan. Capek-capek. Ya. Lanjut nggak nih? Hah? Lanjut terus, capek saya. Air putih doang lagi ini malah. Mana? Itu ya. Oh, lo susunya berapa gelas lo? Dia aja tuh banyak. Susunya P3 begitu. Suruh nabisin. Dia banyak. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila mana ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin? Dimaafin gak ini? Iya, alhamdulillah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mas susunya kudu di bawah berarti. Jangan makan susu, Ibu, jangan. Waduh. Bahaya. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Ini terus yang langsung disampaikan oleh Ustaz Patan. Nama tuh. Bertempat kami persilahkan dengan saudara Paul. Dia mah. Enggak, udah tinggal naik doang. Malu enggak? Malu doang. Udah tinggal jalan doang, malu. Udah. Gimana gitu? Apa sih bang yang kelewatan? Udah. Udah di situ terserah. Terserah kan. Di situ. Mainkan. Ada. Mana penuh? Emang? Iya. Terus kusep enggak? Tahu amat.